wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing agreement. I rock a ring. Piasi lahir pada 9 Agustus 1896 di Nautel, Swiss dan meninggal pada 16 September 1980 di Jenewa, Swiss. Pada tahun 1916, Piasi menyelesaikan pendidikan sarjana dalam bidang biologi di Universitas Nautel. 2 tahun kemudian pada usia 21 tahun, Piasi menyelesaikan disertasi tentang moluska dan memperoleh doktor filsafat. Teori Piaget. Piaget mengatakan kognitif yaitu cara anak untuk beradaptasi dan mendefinisikan objek dan kejadian yang ada di lingkungannya. Seperti Piaget mengatakan, jika anak melakukan peran yang baik untuk merencanakan pengetahuan tentang realita, anak tidak hanya menerima informasi begitu saja. Piaget berpendapat bahwa sejak lahir, bayi secara terus-menerus memberi tanggapan terhadap rangsangan yang disebut dengan adaptasi. Menurut Piaget, adaptasi dapat terjadi apabila melalui 2 proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi ketika seorang anak memasukkan pengetahuan yang baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Lalu akomodasi adalah ketika seorang anak menyesuaikan terhadap informasi yang sudah ada. Kantor budal meminum arak konang mengatakan pulang bertanda. Saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan Jean Piaget. Yang pertama yaitu tahap sensor motor. Sensor motor ini ditinjau dari usia 0 sampai 1,5 tahun. Tahap ini Jean Piaget mengatakan bahwa anak dapat merasakan dan meraba dari pengalaman pribadinya. Dan anak dapat berpikir secara motorik, serta anak dapat mengenali pola tubuhnya dan mengetahui sekitarnya. Pada tahap yang kedua ini yaitu tahap praoperasional. Tahap praoperasional ini ditinjau dari usia 1,5 tahun sampai 6 tahun. Jean Piaget mengatakan anak dapat belajar mengenali simbol dari aktivitasnya serta faktor kreatif, pengelolaan bahasa dan penalaran, dan dapat menirukan sesuatu dari berhubungan lingkungannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap perkembangan Jean Piaget. Pada tahap perkembangan ini saya menjelaskan tahap ketiga dan keempat. Pada tahap ketiga, usia sekitar 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak mengembangkan kreativitasnya dengan bantuan benda-benda yang ada di sekitar. Lalu pada tahap keempat, usia sekitar 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak sudah bisa mengeluarkan apa yang ada di pemikirannya, bisa mengungkapkan apa yang ingin dikatakannya, serta berwawasan lebih luas. Sekian, terima kasih. Kami akan membahas tentang 4 perkembangan intelektual. Yang pertama yaitu kedewasaan. Perkembangan kognitif dipengaruhi oleh perkembangan sistem saraf sentral, yaitu otak, koordinasi motorik, dan manifestasi fisik lainnya. Kedewasaan atau manifestasi adalah faktor penting dalam perkembangan intelektual. Yang kedua yaitu penalaran moral. Interaksi dengan lingkungan fisik digunakan anak untuk mengabstraksikan Yang kedua yaitu penalaran moral. Interaksi dengan lingkungan fisik digunakan anak untuk mengabstraksikan berbagai sifat fisik benda-benda. Apabila seorang anak melihat benda jatuh dan menemukan bahwa benda itu pecah, atau ketika ia memasukkan benda ke dalam air dan melihat benda tersebut mengapung, ia sudah terlibat dalam proses abstraksi sederhana. Oke, selanjutnya ada pengalaman logika matematika. Pengalaman yang dibangun oleh anak untuk mengkonstruksi hubungan-hubungan antara objek-objek. Lalu yang keempat ada transmisi sosial. Pengetahuan itu datang dari orang lain seperti pengaruh bahasa,
lalu instruksi formal dan membaca. Dan yang terakhir ada pengaturan sendiri atau ekuilibrasi, yaitu kemampuan untuk mencegah kembali keseimbangan atau disebut equilibrium. Lalu selama periode keseimbangan itu disebut dengan disequilibrium. Contoh equilibrium itu jika pengaturan sendiri itu sudah dimiliki oleh anak yang mampu menjelaskan hal-hal yang ada di sekitarnya. Lalu kalau contoh yang disequilibrium itu kebalikan dari contoh equilibrium, jadi dia tidak bisa menjelaskan yang ada di sekitarnya. Hope dan Nicole mengemukakan dua implikasi teori Piaget dalam praktek pendidikan, yaitu membantu para pendidik dalam yang pertama, menentukan kemampuan kognitif peserta, yang kedua, memilih strategi pembelajaran. Implikasi teori Piaget terhadap praktek pendidikan. Tujuan utama dari teori perkembangan kognitif dari Piaget adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai cara pikiran, perkembangan, dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Selanjutnya adalah kritik teori Piaget. Teori-teori yang dikemukakan oleh Piaget juga pasti memiliki kritikan-kritikan oleh para ahli lainnya ya. Lalu macam-macam pertanyaan dan pertimbangan tentang keterampilan peserta didik pada tingkatan pertumbuhan yang berbeda. Dan pembahasannya pasti tahapan-tahapan perkembangannya serta pelatihan para peserta didik agar melaksanakan dan agar mendapatkan anggapan yang dapat ditingkatkan ke lebih baik lagi. Adapun keahlian anak pada kognitif dapat terlebih dahulu dibandingkan pada pemikiran. Contohnya, perspektif objek permanen. Jadi, anak di usia 2 tahun di beberapa situasi yang tidak pasti mempunyai sifat non-egosentris. Jadi, saat seseorang mengetahui bahwa ada orang yang lain tidak bisa mengamati objek tertentu ataupun tidak fokus penglihatannya pada objek tersebut. Konservasi angka sudah ada semenjak usia 3 tahun. Sedangkan Piaget mempunyai pendapat baru. Jika keahlian bisa terlihat pada usia 7 tahun, keahlian kognitif lainnya bisa saja terlambat muncul. Pada umumnya, remaja mempunyai pikiran pada tahapan keterampilan yang nyata ataupun baru. Piaget melihat pada tahapan perkembangannya kognitif menjadi bentuk refleks yang sama. Namun, masih ada ranjangan keterampilan yang nyata dan tidak terlihat secara bersamaan. Pakar teori development kontemporer berbeda pendapat tentang perkembangan kognitif pada anak tidak melalui tahapan-tahapan yang ada di dalam teori Piaget. Kritikan-kritikan tersebut menuju pada pandangan-pandangan Piaget terhadap membimbing anak supaya memahami pada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Terdapat anak-anak dalam tahapan perkembangan kognitifnya, misalnya praoperasional, bisa melatih supaya memahami tahapan-tahapan kognitifnya jauh pada level di atasnya. Itu contohnya adalah operasional konkret. Sekian presentasi Dari kami Terkait dengan teori dan Piaget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori dan Piaget. Yang pertama ada tahap Tanggal 9 Agustus 1809. Mending baca. Dan Piaget lahir pada tahun 1000.